Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga rahmat dan maghfirah Allah senantiasa bercucuran kepada arwah beliau, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang masih setia dalam mengikuti ajaran sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik peserta didik yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap eksis terus dalam menjalankan kewajiban untuk menuntut ilmu. Baik, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas terkait topik dari mata pelajaran akidah akhlak, yaitu terkait dengan hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Untuk pertemuan kali ini, melalui video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik terkhusus kepada orang tua. Jadi pembahasan kita hari ini adalah pembahasan terkait dengan adab dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini sampai dengan beberapa pertemuan ke depan, yakni peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global, sehingga terbentuk pribadi yang peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk kepada topik yang pertama, yakni adab dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kita masuk kepada pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Secara pengertian dalam istilah syariat, berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah yang diambil dari istilah bahasa Arab, yakni birrul walidain, yang asal katanya dari birru, yakni berarti berbuat kebaikan, dan al-walidain yang berarti orang tua, ayah dan ibu. Jadi birrul walidain artinya berbakti atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Sementara dari birrul walidain ini ada lawan katanya, yaitu uququl walidain yang berarti durhaka kepada orang tua. Secara pengertian, orang tua terbagi atas dua, yakni yang pertama orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung dan membesarkan kita, yaitu ibu dan ayah kita. Dan yang kedua orang tua yang melahirkan pasangan, baik istri atau suami kita, yakni ibu atau ayah mertua. Jadi kedua yang saya sebutkan tadi dan saya jelaskan, kedua ini adalah orang tua yang wajib kita untuk berbakti kepada keduanya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dalil terkait berbakti kepada orang tua, yakni terdapat pada salah satu ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Berdasarkan dalil yang sudah dibacakan tadi, yakni dalam salah satu surah di khususnya pada ayat 23 surah Al-Isra, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka arti dari ayat ini menyampaikan bahwa kita harus senantiasa berlaku baik kepada kedua orang tua. Dan janganlah sekali-kali kita mengeluarkan kata "ah", karena hanya dengan kata tersebut kita bisa dikategorikan durhaka kepada orang tua oleh Allah. Jadi senantiasa berucap yang sopan kepada kedua orang tua. Kemudian arti dari ayat 24 yang telah dibacakan tadi, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sehingga dalam ayat ini disampaikan bahwa rendahkanlah dirimu sebagai anak, serta kasihilah keduanya sebagaimana kedua orang tua ini telah mendidik dan memelihara ketika kita masih kecil. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan adab terhadap orang tua. Apa saja adab terhadap orang tua? Yang pertama, harus taat dan patuh kepada orang tua selama apa yang diperintahkan tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Sehingga segala bentuk perintah orang tua yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, maka kita wajib untuk taat dan patuh selama orang tua tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua, senantiasa bersikap hormat dan santun kepada kedua orang tua. Seperti sebagaimana yang disampaikan dari ayat tadi, bahwa jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata "ah" kepada kedua orang tua. Berucaplah dengan baik kepada kedua orang tua. Hormatilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi kita dari kita masih kecil sampai dengan keadaan saat ini. Kemudian yang ketiga, mengikuti saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. Segala bentuk saran orang tua dari berbagai aspek kehidupan harus kita ikuti, selama saran tersebut adalah saran yang baik untuk kehidupan kita ke depan. Maka kita sebagai anak harus mengikuti saran dari orang tua selama saran tersebut bisa mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat, yakni membantu orang tua baik secara fisik maupun material. Membantu secara fisik, pekerjaan-pekerjaan maupun material dalam memenuhi kebutuhan orang tua. Apabila kita sudah berkarir, sudah masuk ke dalam dunia kerja, maka kita harus membantu baik secara fisik maupun material.
Kemudian yang kelima, yakni senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jadi sudah menjadi kewajiban kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan, senantiasa berdoa kepada Allah dengan salah satu doa yang biasa kita lafazkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, yakni senantiasa menjaga nama baik kedua orang tua. Kita harus senantiasa melindungi nama baik, menjaga diri dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk yang bisa mencoreng nama baik kedua orang tua. Maka kita sebagai anak harus bisa menjaga nama baik kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, yakni menjaga mereka atau menjaga kedua orang tua dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tua. Kenapa kita harus menjaga kedua orang tua ketika dalam keadaan sakit? Kalau kita mengingat kembali dari kita masih kecil, orang tua kita telah merawat kita dengan penuh kasih sayang. Apabila kita sakit, pasti dirawat dengan baik oleh orang tua. Sehingga kita sebagai anak, apabila orang tua sudah lanjut usia, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyayangi kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua menyayangi kita sewaktu masih kecil. Jadi itu adab terhadap kedua orang tua. Selanjutnya kita masuk kepada adab terhadap orang tua yang telah meninggal. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Yang pertama, kita harus mengurusi jenazahnya dengan sebaik-baiknya, menjalankan seluruh rukun-rukun dalam penguburan jenazah kedua orang tua, menyolatkan, memandikan, ya. Jadi kita harus mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kita harus melunasi semua hutang-hutang kedua orang tua. Jadi mungkin selama masa kehidupan orang tua pernah berhutang, maka sebagai ahli warisnya kita harus membebaskan kedua orang tua dari hutang-hutangnya selama di dunia. Kemudian yang selanjutnya, yakni melaksanakan seluruh wasiat-wasiat yang disampaikan kedua orang tua waktu semasa hidupnya. Baik wasiat ini dalam bentuk, jadi wasiat ini adalah amanah ya, amanah yang ditinggalkan orang tua untuk kemudian dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Kemudian yang selanjutnya, meneruskan silaturahmi yang dibinanya sewaktu hidup. Artinya apa? Orang tua semasa hidup telah membangun banyak silaturahmi dengan kerabat, dengan kehidupan sosial, sehingga kita harus menjaga silaturahmi yang telah dibangun oleh kedua orang tua agar tetap keluarga, tetap nama baik tetap terjaga, seperti itu. Kemudian selanjutnya memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi memuliakan sahabat-sahabatnya artinya semasa hidupnya sahabat-sahabat inilah yang senantiasa menemani orang tua kita. Maka sudah sepatutnya kita untuk memuliakan dan mengistimewakan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang terakhir, yakni senantiasa mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal. Karena salah satu amalan yang bisa masuk terus kepada kedua orang tua adalah doa dari seorang anak, ya. Maka setiap kali kita menjalankan ibadah, sisihkan niat kita untuk mendoakan kepada kedua orang tua yang telah tiada. Maka itu bisa mempermudah dalam alam kubur dari kedua orang tua.
insya Allah. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, melalui video pembelajaran pada hari ini, bahwa mendapati arti bahwa hidup mulia dengan menghormati orang tua, mengajarkan pentingnya rasa hormat, cinta, dan tanggung jawab terhadap mereka yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan sepanjang hidup. Dan ketika kita melaksanakan tindakan ini, maka tindakan ini akan memperkuat hubungan keluarga kita. Keluarga akan menjadi harmonis, menciptakan kedamaian dalam diri sendiri, dan membentuk moralitas yang kuat dalam individu dalam berkehidupan sosial. Maka demikianlah materi yang bisa saya sampaikan melalui video media pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi